Bab 2291. Majikan 1. Dengan munculnya petir dewa berwarna merah darah, Raja Gunung Tengah dan Hidden Kill di dalam kegelapan mundur dengan gila-gilaan. Bahaya. Inilah yang dirasakan oleh mereka berdua saat ini. Hanya tekanannya saja sudah membuat mereka berdua merasakan aura kematian. Di kejauhan, Mile perlahan mengangkat kepalanya. Dia merentangkan telapak tangan dan pedang biru gaib di tangan tiba-tiba bergetar hebat, lalu berubah menjadi perisai pedang menghalangi di depannya. Memblokir. Segera, petir dewa berdarah langsung mengena perisai pedang. Boom. Ledakan memekakkan telinga tiba-tiba bergema. Boom. Mile langsung mundur ratusan ribu kaki jauhnya bersama perisai. Perisai pedang baik-baik saja, tetapi seluruh tubuh Mile terbelah dan darah menyembur keluar. Dan petir dewa berdarah ternyata tidak hilang. Bukan hanya itu, petir dewa berdarah langsung menjelma menjadi wajah manusia. Wajah manusia yang berwarna darah tiba-tiba tersenyum sinis. Pedang ini bagus, Finzi, beri aku pedang ini. Finzi berkata dengan nada lembut, jika kamu bisa membunuhnya, pedang ini milikmu. Wajah manusia berdarah itu tertawa, kamu yang bilang. Suara itu jatuh, dan tiba-tiba menghilang di tempat. Boom. Petir dewa berlalu, ruang waktu langsung terbakar, lalu musnah. Kekuatan menakutkan yang terkandung di dalamnya bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh ruang waktu. Di kejauhan, Mile menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia dengan erat memegang pedang biru gaib di tangan kanannya. Saat berikutnya, dia bergegas maju dan menusuk dengan pedang. Bermain keras. Pedang biru gaib langsung menembus petir dewa. Pada saat yang sama, seberkas cahaya pedang langsung menenggelamkan petir dewa. Boom. Ada suara ledakan lain terdengar seperti guntur. Dalam sekejap, boom. Seberkas cahaya pedang musnah. Mile mundur puluhan ribu kaki jauhnya bersama pedangnya dan tepat saat dia berhenti, wajah manusia tiba-tiba muncul di depannya. Mile tiba-tiba menghunus pedang. Puff. Cahaya pedang berdarah menebas dan merobek semuanya. Boom. Cahaya pedang hancur dan Mile mundur ribuan kaki lagi. Melihat pemandangan ini, ekspresi Raja Gunung Tengah dan Hidden Kill tiba-tiba tenggelam. Apa asal-usul petir dewa ini? Begitu menakutkan. Di kejauhan, wajah manusia berdarah tidak terus mengejar. Dia berhenti dan berkata sambil tersenyum, formasi pedang ini menarik sekali, ternyata bisa menahan kekuatan khususku. Finzi tiba-tiba tertawa dan berkata, Nether, orang ini tidak sederhana, mungkin ada master alam tiada di belakangnya. Nether tersenyum dan berkata, master alam tiada. Jangankan tempat lain, bahkan di dunia asing, tidak banyak master alam tiada. Master alam tiada di dunia asing hanya ada 9 orang dan 9 orang ini semua aku kenal, jadi. Saat berbicara, dia melihat ke arah Mile, orang di belakangnya jelas bukan master alam tiada. Meskipun ya, takutnya hanya alam tiada semu. Alam tiada semu. Mendengar ini, Finzi terdiam. Sebenarnya, alam tiada semu sebenarnya mendekati alam tiada. Setengah langkah alam tiada seperti dia, sebenarnya ada sedikit celah. Alam tiada. Selama berabad-abad, memang benar hanya sedikit orang yang bisa mencapai tingkatan alam ini. Saat ini, Nether tersenyum dan berkata, meskipun ada master alam tiada di belakangnya, lalu kenapa? Bukankah tuanku juga master alam tiada? Haha. Finzi melirik Nether, tersenyum ringan, tentu saja. Saat berbicara, dia melirik Mile di kejauhan, butuh bantuan. Nether memandang Mile di kejauhan dan tertawa, tidak perlu. Lihat saja, bukankah orang ini seorang kultivator pedang? Biarkan aku mengalahkannya dengan pedang. Saat berbicara,
dia tiba-tiba berubah menjadi pedang dan saat berikutnya, dia langsung berubah menjadi cahaya pedang berdarah dan menembak. Puff! Dalam sekejap, ruang hampa yang dilaluinya langsung hancur dan musnah. Pedang. Di kejauhan, Mile tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia memegang erat pedang biru gaib di tangan kanannya dan hendak menghunus pedang. Namun, saat pedang itu menghampirinya, dia tiba-tiba menyimpannya pedang biru gaib. Melihat pemandangan ini, ekspresi Finzi tiba-tiba berubah. Dia ingin menghentikan bayangan itu, tapi sudah terlambat. Bayangan itu langsung memasuki alis Mile. Boom! Tubuh Mile bergetar hebat, aura yang sangat menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Melihat pemandangan ini, Raja Gunung Tengah dan Hidden Kill tercengang. Sudah mati. Tetapi segera, keduanya menemukan bahwa Mile tidak mati, bukan hanya tidak mati, tetapi aura Mile masih melonjak liar. Keduanya saling memandang dengan kaget. Di kejauhan, Finzi menatap Mile, matanya juga penuh ketidakpercayaan. Pada saat ini, raungan tiba-tiba meletus dari tubuh di kejauhan. Lancang sekali, beraninya kamu melahapku. Melahap. Mendengar kata-kata Nether, semua orang membeku. Mile melahap Nether. Pada saat ini, suara pelan terdengar lagi, Finzi, cepat selamatkan aku. Finzi mengerang sedikit, lalu menghilang tepat di tempat. Di kejauhan, Mile tiba-tiba mengangkat kepalanya, lalu menebas dengan pedang. Boom! Cahaya pedang berwarna darah meledak dan Finzi langsung terguncang ratusan kaki jauhnya. Melihat pemandangan ini, Raja Gunung Tengah di kegelapan segera menggelapkan wajahnya. Finzi ini sengaja tidak menyelamatkannya. Hidden Kill mengangguk, tampak jelas Finzi ini ingin Mile menelan Nether. Tapi, apa tujuannya melakukan ini? Raja Gunung Tengah mencibir, bukankah ini sederhana? Biarkan Mile memiliki dendam terhadap kekuatan di balik Nether ini. Atau, dia ingin menggunakan kekuatan di belakang Nether ini untuk menghadapi Mile. Hidden Kill berkata dengan suara dalam, kalau begitu, dia merasakan bahaya dari Mile. Bersambung. Bab 2292. Majikan 2. Raja Gunung Tengah tersenyum kecut. Selama dia tidak buta, dia pasti tahu bahwa di belakang Mile pasti ada master alam tiada. Jika tidak ada master setingkat itu di belakang orang ini, bagaimana dia bisa begitu menantang langit? Entah itu garis darah atau pedang itu, semuanya bukanlah sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh orang normal. Hidden Kill mengangguk, dia melirik Finzi, orang ini sangat jahat. Raja Gunung Tengah berkata dengan suara rendah, orang yang bisa bertindak sejauh ini, mana mungkin orang bodoh. Di kejauhan, aura Mile melonjak dengan liar. Dan di dalam dirinya, Nether meraung dengan liar, kamu makhluk rendahan, beraninya kamu melahapku, apa kamu tahu siapa aku? Mile tidak peduli dengan Nether, dia terus melahap. Nether meraung dengan liar. Pada saat ini, suara menara kecil tiba-tiba terdengar dari dalam tubuh Mile, berhenti berteriak. Kamu yang bodoh, ingin berubah menjadi pedang, mau salahkan siapa? Nether berkata dengan marah, siapa kamu? Menara kecil berkata dengan nada ringan, aku Menara Destiny. Menara nomor 1 di dunia puluhan ribu surgawi. Di bawah 3 pedang, aku tak terkalahkan, di atas 3 pedang, begitu aku memanggil. Bicara sampai di sini, dia tidak melanjutkan lagi. Nether berkata dengan marah, menara rusak, kamu harus cepat hentikan dia, jika aku mati di sini, tuanku tidak akan melepaskannya. Menara kecil berkata dengan nada pelan, kenapa, kamu akan bertarung membawa orang belakang? Nether berkata dengan galak,
aku tidak ingin bicara omong kosong denganmu. Jika kamu tidak menghentikannya, kalian semua akan mati saat tuanku turun. Diam. Menara kecil tiba-tiba berkata dengan marah, majikan muda akhirnya berhasil tidak bawa-bawa ayah dan adiknya, bajingan kamu ini malah bawa-bawa orang belakang. Ah! Neter tiba-tiba meraung, makhluk rendahan, berhenti sekarang. Suara itu perlahan melemah. Di luar, Finzi memandang Mile dan tidak menyerang lagi, dia hanya melihat Mile, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Di kejauhan, Neter masih meraung, tetapi pada saat ini, suaranya menjadi semakin lemah. Sebaliknya, aura Mile semakin kuat, ditambah aura kekuatan garis darah, auranya saat ini tidak lebih lemah dari aura Finzi. Secara bertahap, suara lingkungan terpencil setipis nyamuk dan tidak butuh waktu lama untuk suara itu menghilang sepenuhnya. Boom! Mile tiba-tiba memancarkan aura yang sangat menakutkan dan dengan ledakan aura ini, ruang waktu di sekitarnya langsung mendidih. Di kejauhan, Finzi menyipitkan matanya sedikit dan perlahan mengepalkan tangan kanannya, tapi dia tidak bergerak. Pada saat ini, Mile tiba-tiba membuka matanya dan pada saat membuka matanya, tingkatan alam berubah dari alam tiada hati menjadi alam tiada pikiran. Namun, belum berakhir, auranya masih terus melonjak. Tidak butuh waktu lama, dari alam tiada pikiran langsung mencapai alam tiada tubuh. Naik 2 tingkatan alam berturut-turut. Saat ini, Finzi mundur perlahan. Melihat adegan ini, Raja Gunung Tengah sedikit mengernyit, orang ini ingin kabur. Pada saat ini, Finzi tiba-tiba menghilang di tempat. Segera setelah Finzi menghilang, ruang waktu di atas Mile sedikit bergetar. Saat ini, ruang waktu seluruh dunia kritis Tao bergetar. Seluruh dunia kritis Tao. Untuk sesaat, master yang tak terhitung jumlahnya di dunia Tao menoleh melihat ke arah dunia awan dan mata semua orang penuh dengan kengerian. Mungkinkah master alam tiada akan segera muncul? Dalam kegelapan, Raja Gunung Tengah melihat ke atas kepala Mile, wajahnya menjadi sangat jelek. Aura ini sama sekali bukan setengah langkah alam tiada. Master alam tiada. Segera, bayangan ilusi muncul di langit itu dan dengan munculnya bayangan ilusi ini, seluruh dunia kritis Tao bergetar langsung, lalu menjadi ilusi sedikit demi sedikit. Melihat pemandangan ini, ekspresi Raja Gunung Tengah di kegelapan tiba-tiba berubah. Apakah pihak lawan mencoba untuk menghancurkan seluruh dunia kritis Tao? Pada saat ini, awan berwarna darah tiba-tiba muncul di langit yang jauh dan saat berikutnya, guntur darah memadat dari awan berwarna darah itu. Kekuatan aturan hukum yang ditinggalkan oleh Prada muncul kembali. Pada saat ini, bayangan ilusi di langit berangsur-angsur memadat dan segera, seorang pria paruh baya muncul di langit. Pria paruh baya itu mengenakan jubah putih dan memegang cori di tangan kanannya, dia terlihat sangat seperti peri. Bukan tubuh utama. Tapi meski begitu, auranya setidaknya puluhan kali lebih kuat dari Finzi barusan. Benar seperti langit dan bumi. Segera setelah pria paruh baya itu muncul, petir dewa berdarah di kejauhan tiba-tiba menghilang di tempat. Pria paruh baya itu tanpa ekspresi, dia melambaikan cori di tangannya. Boom! Dengan suara ledakan, petir dewa berdarah hancur dan dimusnahkan. Pada saat yang sama, petir dewa juga menghilang. Pria paruh baya itu menatap Mile, tanpa ekspresi sedikit pun di wajahnya, kamu menelan Neter. Mile tidak berbicara, hanya memegang pedang di tangannya dengan erat. Pria paruh baya itu tidak berbicara lagi, dia melambaikan cori di tangannya. Sebelum Mile bereaksi, seluruh orangnya langsung terguncang jutaan kaki jauhnya dan dia belum berhenti, pria paruh baya muncul di depannya. Dan saat ini, tubuh fisik Mile hilang.
Pria paruh baya itu hendak bergerak. Saat ini sebuah menara kecil tiba-tiba muncul di depan Mile. Kalian keterlaluan. Pukul yang muda, datang yang tua, tidak ada orang menindas seperti itu. Pria paruh baya melihat menara kecil, memang ingin menindasmu, apakah kamu tidak senang? Menara kecil tertawa, aku ingin tetap rendah hati, tapi sekarang sepertinya aku tidak punya cara untuk tetap rendah hati. Pria paruh baya itu sedikit mengangguk, ayo, serang. Menara kecil berkata dengan nada menghina, kamu tidak pantas membuatku bergerak, aku ingin memanggil orang. Pria paruh baya. Menara kecil itu tiba-tiba bergetar, setelah beberapa saat tiba-tiba berkata, majikan. Aku memanggilmu, keluar cepat. Setelah beberapa saat, tidak ada pergerakan sama sekali. Menara kecil ragu-ragu sejenak, lalu berkata, majikan. Aku memanggilmu. Tetap tidak ada pergerakan. Menara kecil tidak bisa menahan diri untuk bersikap kasar, sialan, kamu benar-benar tidak memberiku wajah. Semua orang bersambung.